Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah masuki hari Sabtu 13 Desember 2025. Hari yang cukup sibuk buat saya, karena hari ini kami beberapa orang melakukan dekorasi di gereja tentunya untuk menyambut perayaan Natal esok hari. Dan kita bersyukur kita bisa siap lagi membaringkan diri, beristirahat untuk menikmati malam kita bersama dengan Tuhan tentunya. Karena kita tahu Tuhan selalu memberkati anak-anaknya dalam segala keadaan, termasuk saat kita sedang tertidur lelap. Dan hari ini kita akan terus belajar dalam renungan malam yang saya buat ini mengenai Yesus sebagai tokoh sentral dan fokus utama kita dalam merayakan Hari Raya Natal. Dan kita akan belajar hari ini dengan judul Lahir untuk Mati. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu lahir untuk menggenapi apa yang menjadi misinya yang harus diembannya dari Bapa di sorga, yaitu untuk mengorbankan dirinya. Karena itulah Yesus harus menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia dia harus mati. Saya sudah menyebut beberapa kali bahwa sebagai Tuhan dia tidak bisa mati, tapi hanya manusialah yang bisa mati. Karena itu unsur keilahian harus mengambil rupa seorang manusia sehingga dia bisa mati. Dan ini juga mengacu tentunya kepada pengorbanan darah Yesus. Saudara, di dalam perjanjian lama kita tahu setiap dosa itu harus ditebus dengan menumpahkan darah. Karena itulah darah Yesus harus tercurah dalam kematiannya. Ibrani pasal 9 ayat 22 yang menjadi hafalan kita menyatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ini tentunya kutipan atau alusi dari Imamat 17 ayat 11. Di sana dinyatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, ini sudah digenapi di dalam Yesus. Yesus adalah imam besar yang bukan hanya mengorbankan domba yang disembelih oleh umat, tapi dia sendiri juga adalah domba Paskah itu sendiri. Dan Yesus sudah mengorbankan dirinya satu kali untuk selamanya, sehingga dalam kematiannya dia sanggup menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Jadi Yesus adalah satu-satunya pribadi manusia yang dilahirkan khusus untuk menderita dan mengorbankan dirinya lalu mati untuk menebus dosa dan kesalahan yang tidak ia lakukan, tapi kesalahan dari orang lain, yaitu saudara dan saya. Kita patut bersyukur tentunya dalam setiap merayakan Natal. Inilah pesan utama dari perayaan Natal yang mesti kita sampaikan kepada dunia, sehingga mereka mengerti siapa Yesus yang sudah menjadi manusia itu. Yesus harus mati, dan ia pun sudah menubuatkan hal itu saat ia dalam pelayanannya 3,5 tahun. Misalnya dalam Markus 9 ayat 31. Sebab sedang ia mengajar, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sudah itu ia bangkit. Yesus bukan hanya menubuatkan akan kematiannya, ia juga menubuatkan akan kebangkitannya. Jadi tidak bisa disangka lagi bahwa Yesus adalah manusia yang sudah mati untuk mengorbankan dirinya menebus kita dari hukuman dosa. Roma 3 ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dengan kematiannya dalam darahnya kita diperdamaikan. Kita bukan hanya diperdamaikan, kita juga ditebus di dalam korban dan kematiannya, sehingga kita dibenarkan dan diampuni. Itu dinyatakan dalam Kolose 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, berarti kematiannya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, kiranya kita mengerti hal ini dan kita pegang teguh baik-baik di hati kita, bahwa perayaan Natal itu bukan hanya sekedar pesta pora, bukan hanya sekedar ibadah biasa, bukan hanya sekedar holiday, apalagi Santa Claus. Perayaan Natal is all about Jesus. Yesus yang sudah menjadi manusia itu, dia rela mati dan mengorbankan dirinya
menjadi tebusan bagi seluruh dosa-dosa kita. Dan biarlah kita bersyukur selalu, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan saat kita menaikkan dan merayakan perayaan Natal kita. Puji dan sembah Dia, gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Tuhan. Yesus saja yang sudah lahir, mati dan bangkit, sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Dan satu hari Dia akan datang kembali untuk menjadi hakim dan menjemput anak-anaknya yang percaya kepadanya. Wow, inilah pesan Natal yang perlu kita sampaikan kepada seluruh dunia ini. Yesus mati untuk menyelamatkan engkau dan saya. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman ini memberkati kita semua dan membuat kita semakin mengerti mengapa kita merayakan Natal. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.